Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Zulaikha NIM 093 dan teman saya, Fitriadiah Audina NIM 108. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Periode Orde Baru Nurcholish Madjid, Whistleblower Pembaharuan Islam. Biografi Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid lahir pada tanggal 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur. Orang tuanya bernama Kiai Haji Abdul Madjid dan Fatonah. Riwayat pendidikan Nurcholish Madjid. Sejak kecil Nurcholish Madjid mendapat kesempatan untuk menikmati dua cabang pendidikan, yakni pendidikan model madrasah yang lebih banyak memberikan pelajaran agama dan pendidikan umum yang lebih banyak menggunakan metode pengajaran modern. Pada tingkat sekolah dasar, Nurcholish Madjid sekolah di SD Al-Wataniyah dan Sekolah Rakyat di Mojo Anyar. Kemudian melanjutkan ke Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang, Jawa Timur pada tahun 1955. Pada setara SMP, Nurcholish Madjid melanjutkan pendidikannya di Pesantren Darussalam, Gontor, Jawa Timur pada tahun 1960. Lalu melanjutkan studi S1-nya ke Fakultas Adab jurusan Sastra Arab Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1965. Kemudian melanjutkan pendidikannya lagi ke Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1968 dengan gelar Doktoran Sastra Arab. Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan pendidikannya ke University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1984, jurusan studi agama Islam. Riwayat pekerjaan dan karir. Nurcholish Madjid pernah bekerja sebagai peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial atau Leknas LIPI pada tahun 1978 sampai 1984. Nurcholish Madjid juga sebagai peneliti senior LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1984 sampai 2005. Nurcholish Madjid juga sebagai anggota MPR selama 2 periode di masa pemerintahan Orde Baru, yaitu pada tahun 1987 sampai 1997. Nurcholish Madjid tercatat sebagai pakar dan anggota Dewan Riset Nasional dan dikenal sebagai penggagas pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP karena jasa-jasanya kepada negara dan bangsa. Nurcholish Madjid pada tahun 1998 dianugerahi Bintang Mahaputra oleh pemerintah Republik Indonesia. Nurcholish Madjid wafat di hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 pada usia 66 tahun. Pemikirannya mengenai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Yang kedua adalah pemikiran Nurcholish Madjid tentang Islam, yaitu sekulerisme. Dalam pengantar Profesor Muhammad Dawan Raharjo disebutkan bahwa tulisan Nurcholish Madjid mengenai sekulerisme dilanjutkan dengan uraian penolakannya terhadap sekulerisme karena kaitannya dengan ateisme, karena ateisme adalah puncak sekulerisme. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya upaya klarifikasi yang dilakukan Nurcholish Madjid terhadap ide sekulerisasinya adalah sebuah bentuk apologi seperti pemahamannya atas respon apologik umat Islam kepada Barat dalam politik kepartaian. Tetapi memang disitulah awal mula perdebatan gagasan sekuler Nurcholish Madjid antara sekulerisme dan sekulerisasi. Sekulerisasi yang dimaksud Nurcholish Madjid lebih pada upaya menduniawikan nilai-nilai yang seharusnya memang bersifat duniawi, tidak
tidak justru melangitkannya sehingga tidak terjangkau oleh manusia itu sendiri. Karena sekularisasi yang diinginkan Nurholis Madjid adalah memanfaatkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dalam pengantar, Profesor Muhammad Dawan Rahadjo memberikan jalan tengah untuk menguji dua hal yang bertentangan tersebut. Yang pertama, dengan mempertanyakan secara langsung terhadap Nurholis Madjid, apakah dia sekuleris dalam pengertian penganut paham sekulerisme sekaligus sekularisasi, atau tidak dengan konsistensi pendefinisian sekularisasi yang sudah dijelaskannya. Yang kedua, kita dapat membuktikan secara langsung terhadap substansi pandangan Nurholis Madjid akan sikap sekularisasinya. Pada tawaran analisis keduanya mengacu pada penolakan Profesor Rasjidi. Menurut Profesor Muhammad Dawan Rahadjo, tidak semuanya sendiri dalam memberikan pengertian sekularisasi yang tidak berkaitan dengan sekulerisme sebagai ideologi dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain menduniawikan nilai-nilai duniawi. Yang kedua, kesediaan mental untuk selalu menguji kebenaran-kebenaran secara konseptual. Yang ketiga, pemutlakan transendensi semata kepada Tuhan. Dan yang terakhir, desakralisasi pandangan kepada selain Tuhan. Baik, saya lanjutkan. Pemikiran Nurholis Madjid tentang Islam yang selanjutnya mengenai Islam menghadapi modernisasi. Nurholis Madjid pada tahun 1998 membangun peta pembaruan di hadapan intelektual, yang sebuah agenda pembaruan intelektual yang dipersiapkan untuk menggugurkan segala macam bentuk ajaran, kegemaran, maupun tradisi yang bersikukuh keras dengan adanya sendiri. Maka rancangan pembaharuan yang dimunculkan meliputi kebebasan intelektual dan gagasan mengenai kemajuan serta sikap keterbukaan. Paradigma inilah yang ditangkap dari gagasan sekularisasi. Bagi Nurholis Madjid, menjadi modern juga bersifat berarti progresif dan dinamis. Jadi tidak dapat bertahan kepada sesuatu yang telah ada. Karena itu bersifat merombak tradisi-tradisi yang tidak benar, tidak rasional, dan tidak ilmiah, tidak sesuai dengan hukum alam. Madjid optimis Indonesia siap menghadapi dan menerima modernisasi. Modernisasi berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berpikir dan bekerja yang maksimal. Hal itu merupakan perintah Allah yang imperatif dan mendasar. Modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum Islam, sehingga untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu atau perintah Allah. Nah, selanjutnya mengenai keadilan sosial dan sosialisme religius. Cak Nur banyak menyoroti masalah keadilan sosial atau pengertian keadilan kedua. Cak Nur menemukan bahwa ide keadilan sosial dalam Islam dijumpai dengan mudah dalam Al-Quran menurut Budi Munawar Rahman, terutama dalam ayat-ayat Makkiyah. Bagi Cak Nur, keadilan sosial sejalan dengan egalitarisme radikal sebagai konsekuensi agama monoteis. Nah, akhir kalam, Cak Nur terkesan kurang berminat mengembangkan gagasan sosialisme religius ini. Namun, ia berikhtiar menyuntikkan muatan dan warna dari ide sosialisme religius. Sisi yang patut digarisbawahi adalah Cak Nur tidak melihat sosialisme religius dalam optik ideologis, tetapi lebih substantif keadilan, persamaan, pemerataan, dan sebagainya. Hal ini tampak jelas pada semesta tulisan dan segenap sikap Cak Nur yang menjadikan keadilan sebagai sebuah teropong epistemologis. Nah,
Selanjutnya, pemikiran dari Nurcholish Madjid tentang keindonesiaan. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa Indonesia dalam pandangannya telah memiliki landasan yang kuat dan kokoh bagi pengembangan toleransi beragama dan pluralisme, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan adopsi paling netral terhadap keanekaragaman dan kemajuan di Indonesia. Menurut Madjid, Indonesia bukanlah negara teokratis, bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Pemahaman yang konstruktif terhadap Pancasila menunjukkan bahwa Nurcholish Madjid berusaha untuk menggali dasar-dasar inklusivitas dalam Islam. Usaha ini dalam kerangka yang lebih jauh memungkinkan umat Islam untuk sepenuh hati merangkul inklusivitas negara Pancasila. Telah mengajarkan untuk saling menerima dalam perbedaan. Di dalam perbedaan kita disatukan oleh nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan hadis dalam dasar yang sama, yang terumus dalam bahasa etika politik 5 sila Pancasila. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.